Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Oh, nak Rokib. Silakan duduk. Ya Pak, Bagaimana kabarnya nak Rokib hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat, baik. Tadi jam pertama pelajarannya siapa? Pelajarannya Bapak Imran, Kawan mata pelajaran bahasa Inggris. bahasa Inggris. Bagaimana tadi? Apakah anak Rokib bisa mengerti atau memahami pelajaran tersebut? Alhamdulillah Pak, sedikit-sedikit bisa dan bahagia bisa melakukan pelajaran baru dan persoalan baru. Bagus. Ya, jadi kedepannya anak Rokib lebih giat lagi belajar bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu sangat penting, sangat diperlukan ketika nanti lulus dari sini. Bahasa Inggris itu adalah bahasa dunia. Jadi nah Rokib mau kemana nanti, entah itu ke luar negeri atau kemana, yang paling utama itu bisa berbahasa Inggris. Jadi belajar dengan giat, dengan sungguh-sungguh. Sekarang Rokib tahu alasan Bapak memanggilnya di sini? Tidak tahu Pak, Tidak tahu. Baik, karena ada beberapa aduan dari guru bahwasanya akhir-akhir ini Rokib yang awalnya rajin, yang awalnya bisa menjawab pertanyaan ini itu dalam pelajaran tertentu, akhir-akhir ini Rokib tidak fokus, kurang fokus. Orangnya ada di sekolah ini, namun pikirannya kemana-mana, tidak ada di sini. Apakah itu benar, Rokib? ya Pak. Ya, baik. Mungkin itu Rokib ada permasalahan apa, entah itu pribadi atau sosial. Sebelumnya, apakah Rokib sudah melakukan proses konseling? Belum pernah. Belum. Baik, sebelum Bapak menjelaskan apa itu konseling, tujuan konseling, dan asas-asas dalam konseling, alangkah baiknya mari kita atur waktu dalam, mari kita sepakati waktu dalam konseling kali ini, yaitu kita sepakati 30 menit. Bagaimana nanti? Setuju? Setuju Pak. Sekarang sebelum memulai proses konseling, mari kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh Bapak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang Bapak akan menjelaskan apa itu pengertian konseling. Konseling adalah proses pemberian bantuan dari seorang konselor atau guru BK kepada konseling atau siswa yang sedang mengalami masalah atau yang sedang memiliki masalah. Tujuannya itu yaitu membantu siswa tersebut mengetahui bagaimana cara menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Begitu. Apakah sampai ini Rokib paham? Bapak, Baik, selanjutnya Bapak ingin menjelaskan asas-asas yang ada dalam konseling. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Jadi
nanti dalam proses konseling Nak Rokib menyampaikan permasalahan yang sedang dialami Nak Rokib itu, tenang, Nak Rokib tidak perlu khawatir karena permasalahan tersebut tidak bakal Bapak sebarluaskan kemanapun. Jadi cukup Bapak dan Nak Rokib saja yang tahu permasalahan ini. Bisa dipahami? Baik. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Jadi Nak Rokib datang ke sini, datang ke ruangan BK ini, ya, tanpa dipaksa oleh siapapun, sukarela. Ya. Jadi itu dinamakan asas kesukarelaan. Yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Nanti dalam proses konseling, ya, dalam proses konseling tersebut, Nak Rokib menceritakan dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, ya, apa yang sedang dialami oleh Nak Rokib, sehingga proses konseling tersebut berjalan dengan lancar. Jadi kalau Nak Rokib bersungguh-sungguh terbuka terhadap masalah tersebut, masalah yang sedang dialami Nak Rokib, proses konseling ini akan berjalan dengan lancar. Bisa dipahami? Ya, sebelum masuk ke permasalahan yang sangat urgent, karena Bapak mendengar dari keluhan para guru bahwa Nak Rokib tersebut kurang fokus dalam pelajaran. Sebelumnya Bapak ingin menanyakan dulu, apakah Nak Rokib sudah berapa tahun Nak Rokib mondok di sini? Sudah hampir 5 tahun, Pak. Sudah hampir 5 tahun, berarti sudah agak lama. Ya. Kalau boleh tahu, Nak Rokib sekarang tinggal bareng orang tua atau bagaimana? Tinggal sama RT dan RW kakak orang tua anak di keluarga di rumah. Oh, ya, berarti orang tua Nak Rokib, orang tua laki-laki, Dua-duanya tahun. dua-duanya. Oke. Berarti dua-duanya kerja ke luar kota. Jadi Nak Rokib kalau dikirim itu bagaimana? Kalau dikasih uang makan, uang jajan dan sebagainya. Ya, kalau orang tua di sana, Pak, di ke kakak di Madura itu dikasih ke nenek. Kita dikirim sebulan 1 kali 2 kali. Oh, ya. Berarti yang ngirim Nak Rokib selama berada di pondok selama hampir kurang lebih 5 tahun ini, jadi kakek dan neneknya. Nah, Ya. Kalau orang tuanya pulang kampung biasanya berapa bulan sekali? perbedaan 1 tahun 2 kali. Ini banyak, Pak, tidak hadir, Pak. Oh, berarti orang tuanya Nak Rokib itu pulang kampung kalau ada acara-acara besar seperti hari raya seperti itu, ya. Ya. Bagaimana perasaan Nak Rokib selama ini jauh dari orang tua? Ya, kangen banget kepada orang tua, Pak. Bisa kebayang di pondok, pikiran Tuhan. Kita punya keinginan di pondok saya belajar, menjalankan ini itu untuk
ingin menjadi sukses dan ingin menjadi untuk membayar kedua orang tua Pak. Semoga oke cepat bertemu dengan orang tua, kalau bisa setiap hari. Itu kan sudah impian semua anak ya, rata-rata semua anak seperti itu, ingin bertemu dengan orang tua setiap hari. Namun masalah ekonomi yang menghalangi hal tersebut. Jadi dari situ bisa dipikirkan bahwasanya itu akan menjadi menjadi motivasi agar Narokib lebih giat belajar, lebih giat menciptakan atau menciptakan cita-citanya menjadi sungguhan seperti itu. Jadi semoga Narokib bisa menciptakan atau bisa cita-cita Narokib itu tercapai ya, seperti itu. Selanjutnya Bapak mau nanya, apa alasan sehingga Narokib tidak fokus pada mata pelajaran di akhir-akhir ini? Apa kendalanya? Sebenarnya Pak, saya itu Pak di pondok sering sekali disuruh sama ustadz, sama kakak, anak kelas untuk mengambil buah pokoknya tinggi Pak. Mulai sering sekali disuruh sama Ustaz untuk menggunakan yang motor atau ada barang yang di atas. Saya takut sekali Pak kepada ketinggian Pak. Takut sekali. Bila terpaksa terus, dia takut Pak. Mungkin itu yang membuat Narokib akhir-akhir ini tidak fokus terhadap mata pelajaran ya. Mungkin bisa diceritakan sejak kapan kejadian trauma terhadap ketinggian itu Narokib alami. Trauma ini Pak terjadi di sejak waktu saya masih SD kelas 4 atau kelas 3 Pak. Jadi saya pulang ke rumah kelas sekolah, saya keluar sama teman saya, main bareng, lalu itu Pak, saya berhenti di rumahnya paman saya untuk mengambil buah durian. Dan waktu itu Pak, yang disuruh naik saya sama teman saya Pak. Dan saya naik Pak, dengan selamat saya naik. Setelah sampai ke atas Pak, setelah buah durian itu jatuh satu atau dua Pak, saya mau mengambil lagi, pas saya ada ranting pohon yang nyatu Pak, saya jatuh Pak, tapi saya lihat pun tidak langsung bertanya, masih yang ranting pohon di ya kalau bisa tidak. Nah tidak itu Pak, saya trauma itu naik pilihan. Dulu ini sama Ustaz ya takut, karena dia trauma takut kejadian itu terulang kembali Pak. Dan dari itu saya trauma banget, takut banget, berpikiran terus Pak. Apakah dari trauma tersebut
dapat mengganggu aktivitas dari narkotik. Nah, sebenarnya Pak sangat mengganggu sekali Pak. Ketika saya belajar atau sekolah aktivitas lebih muncul kegiatan saya Pak. Muncul ada saya tidak fokus pada pelajaran itu Pak. Jadi muncul saya ya takut terubah kita terus. Baik, mungkin itu alasan kenapa narkotik akhir-akhir ini jadi tidak fokus dalam memahami atau mengikuti pelajaran dari guru-guru yang sudah mengadu ke Bapak. Jadi sekarang Bapak punya cara untuk mengurangi atau meminimalisir ketakutan yang berlebihan yang sedang dialami oleh narkotik. Ya. Jadi sekarang narkotik bangkunya lebih ke depan agar bisa mendengar instruksi dari Bapak. Sekarang narkotik rilekskan semua tubuhnya, hilangkan semua pikiran-pikiran negatif, ya, fokus terhadap instruksi atau perkataan yang Bapak ucapkan. Jadi narkotik harus mengikuti ucapan apa yang Bapak ucapkan nanti. Ya. Sekarang narkotik pejamkan mata, ya. Relax, santai. Sekarang coba narkotik tarik nafas dalam-dalam, tahan, lalu hembuskan. Sekarang tarik nafas lagi, tahan dulu, baru hembuskan. Sekarang bagaimana perasaannya? Apakah lebih rileks? Ya, baik. Sekarang oke, fokus dulu ya, ikuti perkataan Bapak. Bayangkan narkotik berada di tempat yang paling tinggi. Bagaimana perasaannya? Tenang narkotik. Nah, relax lagi, relax. Tenang. Ya. Nah. Tenang, relax dulu. Coba sekarang kalau sudah tenang, tarik nafas, hembuskan. Sekali lagi coba tarik nafas dulu, lalu hembuskan. Terakhir, tarik nafas dulu, hembuskan. Sekarang mari kita coba lagi. Sekarang sudah relax narkotik. Ya, baik. Sekarang coba narkotik bayangkan berada di tempat yang tinggi dan di situ ada keluarga narkotik, keluarga dan orang-orang yang narkotik cintai. Bagaimana perasaannya? Tenang narkotik ya, tenang. Sekarang relax dulu, relax dulu.
santai, tenangkan pikirannya, jangan pikirkan kejadian tadi, ya, relax dulu. Kalau sudah relax, sekarang hembuskan, sekarang tarik nafas, ya, tarik nafas, hembuskan perlahan. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Ya. Sekarang sudah rileks, ya, sudah rileks, sudah tidak ingat kejadian yang tadi. Ya, sekarang coba sekali lagi, coba sekali lagi cara tersebut. Sekarang bayangkan Nak Rokib liburan bersama keluarga dan orang yang Nak Rokib cinta dan sayangi. Dan di tempat wisata tersebut ada tempat yang tinggi. Dan orang tua keluarga Nak Rokib sepakat untuk pergi ke tempat tinggi tersebut. Tentunya Nak Rokib akan takut. Jadi sekarang bayangkan Nak Rokib berada di tempat tinggi tersebut bersama keluarga dan orang-orang yang Nak Rokib cinta dan sayangi. Lalu di bawah itu ada pemandangan yang sangat menakjubkan. Sekarang bagaimana perasaannya Nak Rokib? Tenang. Ya, tenang. Coba tenang lagi, rileks, santai. Ya. Santai. Sudah santai, sudah rileks. Ya, kalau sudah rileks, buang pikiran yang sedang mengganggu Nak Rokib. Sekarang tarik nafas, lalu hembuskan. Sekarang buka matanya Nak Rokib. Ya, buka perlahan. Bagaimana perasaannya setelah melakukan cara tersebut? Alhamdulillah Pak, lebih tenang dan nyaman. Yang pertama tadi saya itu Pak, karena saya takut ketinggian Pak. Dari situ saya kebayang ada di tempat yang paling tinggi banget sendirian Pak. Takut saya Pak, takut dan jatuh gimana tuh. Terus semua pikiran takut jatuh banget Pak. Dan yang kedua Pak tadi Pak, saya itu alhamdulillah agak tenang sedikit karena ada orang Pak yang bersama saya Pak. Meskipun itu ada di tempat yang tinggi. Dan yang ketiga Pak, saya itu lebih tenang dari yang satu sampai yang kedua Pak. Karena ada orang tua, ada keluarga, ada kakak semua. Meskipun itu ada di tempat yang tinggi. Dan itu Pak, di bawahnya ada pemandangan yang sangat indah Pak. Jadi itu tetap takut Pak. Bila mengurangi rasa takut saya Pak. Ya, karena apa ya? Mungkin itu bisa membuat Nak Rokib mengurangi, meskipun tidak sepenuhnya menyembuhkan trauma dari Nak Rokib, ya minimal mengurangi atau meminimalisir trauma tersebut. Jadi mungkin cara tersebut bisa Nak Rokib pakai nanti ketika sama ustadz, sama teman
teman-temannya, disuruh ngambil bola ke atas genting, disuruh benarin genting, apalagi pada musim sekarang yang notabene hujan turun hampir setiap hari. Tentunya kan Nak Rokib kalau memang selalu dipercaya untuk naik membenarkan genting setiap hari, mungkin cara tersebut bisa Nak Rokib gunakan sebelum Nak Rokib ke tempat ketinggian, naik tangga seperti itu. Jadi ke depannya Nak Rokib bisa mencoba cara tersebut agar paling tidak mengurangi rasa takut Nak Rokib seperti itu. Ya. Jadi sekarang karena waktu sesuai kesepakatan yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita sepakati dari awal konseling, bahwasanya proses konseling ini akan berlangsung selama 30 menit. Jadi nanti kalau memang Nak Rokib masih mau melanjutkan proses konseling, bisa dilanjutkan besok atau minggu depan. Nanti kita atur jadwal seperti itu. Apakah Nak Rokib paham? Ya, karena proses konseling ini harus 30 menit dan Nak Rokib tadi sudah menceritakan ke Bapak apa permasalahan yang sedang dialami Nak Rokib karena mengganggu aktivitas dan pelajaran yang ada di sekolah. Nak Rokib bisa tidak fokus terhadap pelajaran. Guru menerangkan, Nak Rokib diam seperti itu, tidak seperti biasanya. Biasanya saya dapat aduan dari para guru bahwasanya Nak Rokib ini orang yang paling rajin, orang paling aktif di kelasnya. Nah, akhir ini Nak Rokib menjadi pendiam dan tidak fokus. Dan setelah Nak Rokib menceritakan permasalahan tersebut, bahwasanya Nak Rokib memiliki trauma karena sering disuruh naik ke atas genting untuk genting bocor, suruh ambil mangga dan sebagainya. Nak Rokib bisa mencoba cara yang sudah Bapak coba kepada Nak Rokib agar mengurangi fobia atau trauma, ketakutan yang berlebihan dalam ketinggian seperti itu. Jadi Bapak harap minggu depan Bapak tahu perkembangan. Kalau memang nanti Nak Rokib mengatur jadwal untuk melakukan proses konseling lagi, ya Bapak ingin tahu perkembangan Nak Rokib dalam menaklukkan atau meminimalisir ketakutan yang sedang dialami, trauma tersebut, ya, sehingga kedepannya ya Nak Rokib bisa fokus lagi, ya, bisa fokus sekolah, bisa fokus mendengarkan guru menerangkan, bisa aktif lagi, ya, bisa aktif lagi dalam pelajaran tersebut. Mungkin Bapak cukupkan proses konseling pada
kali ini. Semoga konseling pada hari ini bermanfaat dan menjadi pemicu Nak Rokib agar tidak menjadi orang yang trauma dalam ketinggian. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mungkin sampai sini mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.